Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bang, ini saya panggil Bang Ansori karena ini senior saya nih, gitu kan. Bang, jangan dihitung dulu nih Bang ya, apa waktunya nih. Saya mau ini ya, yang saya hormati Prof Bambang, mudah-mudahan masih ada, Prof Muhammad Nasi, Pak Rektor, pembicara. Di sini Pak Dr. Ludi ya, dan Prof. Sri Adiningsih, dan saya lihat juga di chat ada Rektor Al-Azhar, kawan-kawan, ada dekan dari Unair, macam-macam lah ya. Itu Pak saya panggil Bang Ansori, ada yang tanya nih dapat sertifikat nggak? Jadi mungkin perlu difikirkan juga tuh sertifikat elektronik gitu kan, kalau orang-orang yang ikut webinar ini, karena kan sertifikatnya udah nggak pakai paper lagi sekarang ya. Terima kasih Bang ya. Kita mulai 15 menit biar saya ini teman-teman alumni Universitas Illinois ya. Terima kasih saya diundang karena memang saya seneng mau sharing gitu kan. Sampai itu Bang Ansori lihat tuh, itunya aja pakai kayak colornya aja udah Illinois kan. Biar teman-teman dari Illinois itu kangen tuh biru sama orange gitu kan. Inovasi dan kreativitas tadi Prof Bambang Pak Menristek sudah berikan contoh ya, Pak Rektor juga sudah berikan contoh, dan ini banyak, kalau contoh-contoh banyak itu peneliti UGM ya udah nemukan alat deteksi COVID gitu kan, terus juga dari Unsud ya bikin masker, lalu alat-alat tes COVID. Nah ini juga yang jadi persoalan-persoalan kita ini yang masih beredar, masih banyak ini dari luar negeri. Saya berharap pemerintah ambil alih ini, karena bisa dibayangkan puluhan juta kali sekian dolar, artinya devisa makin terbang tuh, karena kita wajib seluruhnya mau pergi tes COVID, mau ini tes rapid test, itu rapid test, sementara alat rapid testnya itu dari luar ya kan, artinya kan kita beli barang impor. Jadi saya berharap yang sudah ditemukan, entah itu dari Universitas UGM, Unair atau apapun ITB, cepat-cepat supaya masyarakat itu bisa menggunakan produk lokal ya. Nanti saya jelaskan tentang patennya. Ini lihat, kalau soal inovasi banyak lah ya, alat pelindung macam-macam, orang di COVID ini macam-macam ya, dari yang sederhana sampai yang ini, jadi banyak beredar di masyarakat memang terbiasa bagaimana pola melindungi diri. Masker juga banyak, tapi persoalan juga adalah masyarakat banyak nggak tahu tentang masker gitu kan. Ngomong-ngomong N95 ini di sebelah kanan saya, padahal masker N95 itu nggak boleh dipakai untuk tujuan-tujuan yang kegunaan yang membutuhkan oksigen gitu kan. Makanya saya kaget dibilang orang pada minta masker N95 tapi digunakan untuk bersepeda, untuk lari, ya pasti akan kolaps, karena masker N95 oksigennya itu agak menjadi sangat tipis. Dan biasanya di masker N95 di boxnya atau di maskernya itu sudah dikasih tahu itu warningnya gitu kan, jangan digunakan untuk hal-hal yang memang membutuhkan. Jadi ada inovasi, ada kreativitas ya, dan bahkan sebenarnya ada beberapa masker juga yang tujuannya bukan COVID, yang kayak yang pakai helm itu sebenarnya masker buat orang naik motor tuh gitu kan. Jadi kita ini macam-macam, saking takutnya dengan COVID, jadi apapun jadi masker. Tapi nggak apa-apa lah, itu kreativitas. Ya. Alat APD juga begitu. Banyak bilik disinfektan. Jadi kalau soal kreativitas baik di luar atau di dalam negeri, teman-teman oke lah. Ya banyak betul gitu kan. Kita lihat riset COVID Indonesia ya, deteksi begitu banyak macam. Cuma persoalannya adalah seberapa banyak, karena saya Dirjen KI dan ini juga dikatakan pentingnya sistem haki yang efektif dalam rangka program riset nasional. Nah ini
Prof Bambang ya, anggaran riset kita itu besar ya, tahun 2019 aja 41 triliun, tahun 2016 37. Saya pertama kali jadi Dirjen KAI agak kaget ya, karena anggaran risetnya 37 triliun tapi pendaftar KAI-nya sedikit. Kebetulan saya dosen juga, saya bilang ini riset apa ya semuanya ya gitu kan. Kan sayang. Karena kalau cerita tentang KAI ya adalah pasti dia nilai ekonomi. Makanya saya juga selalu katakan yang tadi Prof Muhammad katakan. KAI ini memang persoalannya karena peletakannya adalah kalau di universitas di Fakultas Hukum, kalau kita di Menteri Hukum dan HAM, sehingga economic value added-nya itu nggak terlalu tampak. Padahal kalau cerita tentang KAI harusnya dia cerita tentang ekonomi. Jadi KAI itu harus selalu tentang ekonomi. Kalau riset ya riset saya katakan. Kalau budaya adanya di Pak Ilman Farid, Dirjen Kebudayaan di Mendikbud gitu kan. Tapi kalau budaya yang memiliki nilai ekonomi di KAI, sama riset yang memiliki nilai ekonomi harus didaftar di KAI. Jadi anggaran besar, Presiden juga bilang 2019 ada 24 triliun. Bapak Menteri Keuangan bilang 2019 35,7 triliun. Jadi anggaran risetnya besar. Cuma kalau kita lihat data KAI-nya di dalam negeri ini 2020 saja nih ya 1.368. Dari luar negeri pendaftarannya 3.872, jadi baru 26%. Walaupun saya senang ya, tahun 2017 ketika saya jadi Dirjen KAI saya bilang cuma 10% pendaftar dalam negeri. Saya bilang sama teman-teman di sini walaupun agak keras, saya bilang kantor ini dibikin bukan untuk menampung patennya orang-orang luar. Kantor ini dibikin untuk menampung patennya orang-orang dalam negeri. Jadi clear betul. Makanya saya minta teman-teman di KAI ini kerjasama ke universitas, kerjasama kemanapun, buka data paten ya, mungkin mereka banyak nggak tahu data patennya ada di mana segala macam, lalu riset tambahan, riset ulang dan lain sebagainya. Jadi clear betul bahwa message-nya adalah Dirjen KAI dibuat oleh pemerintah, tugasnya adalah untuk melindungi KAI dalam negeri termasuk paten. Jadi kelihatan ya sekarang 2,6%. Begitu juga dengan merek hak cipta ya. Tadi juga Pak Prof Bambang juga menyinggung UMKM. Kebetulan minggu lalu saya dengan Pak Menteri UKM Mas Teten, UKM yang daftarnya itu 19.000 tapi merek. Jadi banyak yang daftar itu banyak gitu kan. Dan ini kita nggak main-main, pokoknya perlindungannya itu kita nggak main-main. Cuma memang agak susah kalau memang teman-teman nggak mendaftar, karena KAI itu kan walaupun hak cipta lah dikatakan tercatat dan tidak tercatat, tapi dia sebenarnya harusnya mendaftar. Ya, ini kok suka macet-macet. Ini saya lihat ya, kalau dibilang perlindungan KAI yang efektif, Dirjen KAI kami teman-teman harus berbangga kalau di KAI gitu kan. Semuanya turun, pajak turun, penerimaan PNBP yang lain turun. Lalu per 17 Juni aja ada peningkatan PNBP. Artinya kita bisa lihat dari statistiknya ya 2007 ini permohonan paten naik. Ya, jadi kinerja kami tetap, jadi ada COVID, tidak ada COVID, itu kita ini memang sempat turun waktu itu, tapi kami melakukan inovasi. Jadi saya katakan juga sama teman Dirjen KAI, teman-teman Dirjen KAI, jangan cuma menunggu inovasi, kita juga harus inovasi, layani masyarakat dengan baik. Jadi pas April sejak ini permohonannya lalu sudah itu naik. Kenapa naik? Karena kita buka loket virtual. Jadi kita sebenarnya udah online sejak tahun 2019. Lalu sekarang pendaftarannya itu udah fully online ya, dan bahkan surat-surat semuanya sudah online. Maka ketika turun kita naik lagi. Nah, ini yang saya katakan ya, ini mungkin banyak belum tahu ya, bahwa kita udah fully online. Jadi orang daftar segala macam dan lain sebagainya. Dan kami ini betul-betul kalau Presiden bilang working from home, pemeriksa kami working from home. Jadi betul-betul mereka pemeriksa merek, pemeriksa paten working from home. Ya masih banyak yang harus difasilitasi.
Kita lihat Lockheed pulihkan PNBP DJKI. Kenapa hal ini terjadi? Ya saya katakan ya karena kita melayani masyarakatnya sudah terjadi perubahan-perubahan, gitu kan. Jadi lihat kalau lihat, artinya di sini dari data statistik semuanya ya, baik itu permohonan paten, permohonan cipta, segala macam, ternyata masyarakat justru ketika dilakukan pelayanan online itu masyarakat senang dan masyarakat terus mendaftar, gitu kan. Dan jadi artinya kalau pentingnya SIM KI yang efektif memang betul. Tapi kembali lagi nanti ya ini yang saya katakan working from home segala macam. Kami bikin sistemnya juga udah seperti ini. Jadi kalau di administrasi kami sudah jalankan dengan baik dan benar ya. Yang saya tadi Prof Muhammad sedikit menyinggung, ini memang persoalan dari teman-teman kita yang saya bilang tadi, kembali lagi ke anggaran riset. Memang kita kebanyakan risetnya nih Prof ya, risetnya itu tidak berbasis patentabilitas, sehingga yang terjadi adalah terlalu sedikit yang daftar. Makanya saya juga, karena saya juga dosen, saya bilang ini risetnya riset apa ya? Apa senang cuma karena jurnal ya, atau senang terima honor atau apa? Invensi noveltiesnya gimana ya? Harusnya kan itu didaftarkan. Tapi alhamdulillah sekarang kami ke universitas, ayo saya nggak mau lagi MOU, saya PKS. Maksudnya apa? Universitas mau kasih pendaftaran berapa, kami kasih akses apa. Jadi begitu saja. Ya, supaya supaya bangsa ini memang betul-betul ya, kita ini masih di bawah kontribusi paten global yang paling banyak Amerika sampai hari ini. Kita ya saya bilang masih 5.000 sekian, tapi dalam negerinya itu masih sedikit. Harusnya dalam negerinya kalau mau dia harusnya banyak dalam negerinya. Nah, masih ada Bang Ansori waktunya. Ini yang saya katakan, ayo teman-teman. Nah, undang-undang paten ini juga penting buat teman-teman. Undang-undang paten itu mengatur kalau teman-teman yang riset diberikan waktu 6 bulan sampai 12 bulan setelah melakukan publikasi, pertemuan segala macam, patennya itu daftarkan ke kita sebelumnya. Karena kalau tidak didaftarkan maka dia menjadi public domain, tidak dilindungi. Nah, beberapa kasus di kita adalah kan senangnya kita udahlah pakai paten segala macam, tapi ketika paten itu didaftarkan dengan sedikit perubahan, nah baru pada komplain ke kita. Saya tanyakan kenapa? Oh dulu kan kami nggak tahu, kan kami cuma punya umum ya. Kalau udah punya umum jangan. Ketika nilainya menjadi miliar, menjadi triliun, nah jadi persoalan tuh. Ini yang ini maaf nih, slide-nya tidak sinkron karena slide-nya agak ngelek-ngelek nih, gitu kan. Ini yang saya katakan, yang saya bilang harusnya ini mulai ya, saya berharap dari universitas ya, lembaga-lembaga riset mengerti ya. Boleh Anda publikasikan, tapi jangan lupa kalau memang itu publikasinya penting ya, memiliki patentabilitas, daftarkan segera ke kami. Gitu. Kami memprioritaskan kok ya, teman-teman dari istilahnya masyarakat warga negara Indonesia kami memprioritaskan. Karena memang kantor ini sekali lagi memang tujuannya untuk melindungi invensi-invensi dari warga negara. Gitu. Ini yang kita harapkan ya. Jadi tadi banyak sekali penemuan, saya contohkan kan teman-teman tahu nih, ini karena ininya nge-lag ya, itu tongsis tongkat tol mana tongkat tol itu sederhana, paten pun ada yang biasa, ada yang sederhana. Bayangkan kalau tongkat tol itu didaftarkan, yang punya tongkat tol itu udah banyak duitnya, tapi karena kita biasa sudah semuanya produksi segala macam, ya sudah saya bilang nggak bisa kita lindungi. Padahal kalau di luar negeri tongkat tol saja dipatenkan dapat uang. Nah ini yang saya katakan, karena memang jarang sekali berpikir tentang nilai ekonomisnya. Cuma kalau orang kita ini sering kalau sudah ribut dipakai orang lain, didaftarkan orang lain, ternyata orang lain menjadi kaya karena
karena apa perlindungan itu baru mulai ribut. Oh, itu kan saya yang punya dulu, saya yang buat, saya yang teliti, begitu sering. Itu berkali-kali di sini. Jadi saya berharap juga masyarakat, teman-teman, saya lihat nih juga banyak dari sentra KI, dari universitas, itu tolong perlindungan ini diberikan. Sentra KI tolong juga lebih aktif lagi ya, sehingga nanti peneliti-peneliti itu bisa terlindungi. Nah, sentra KI juga saya minta begini, kalau peneliti itu jangan diajak suruh marketing, karena mereka nggak bisa. Researcher di kepala mereka cuma riset. Wah, udah 15 menit Bang. Tambah 30 detik ya Bang, sorry ya. Ya, 30 detik. Udah. Riset. Jadi sentra KI, makanya kalau di universitas saya bilang, sentra KI letakkan di universitas, ada orang hukumnya, ada orang marketingnya, karena yang Prof. Bambang katakan tadi, harus ada bisa dilakukan linkage antara dunia industri ya dengan hasil riset di universitas. Itu kan yang dia lakukan di luar negeri. Kalau si periset sendiri udah sibuk, hari ini dia selesai riset, besok juga dia riset lagi segala macam, nanti sentra KI yang memilih, atau sentra KI datang ke industri mau butuh apa lalu dirisetkan gitu kan. Dan riset kalau saya katakan ya oke lah, universitas sebesar seperti UI, UGM, ITS, ITB, IPB, UNAIR ya, tapi universitas yang kecil-kecil mulailah riset dengan hal yang sederhana gitu kan, karena itu juga dilindungi. Justru riset sederhana itu menjadi paten sederhana itu yang biasanya lebih banyak manfaat. Nah, kita kan riset kompleks segala macam gitu kan ya, ketika kompleks susah gitu kan. Contohnya yang saya katakan tadi, alat tes COVID kan nggak susah tuh alat tes COVID ya kan, isinya enzimnya segala macam. Udah ya, sudah, terima kasih. Tapi sekali lagi saya terima kasih sama alumni Universitas Illinois ya, memberikan kesempatan sama saya sebagai dirjen, karena memang saya pengen betul ini seluruh masyarakat tahu. Ayo kita daftarkan hasil intelektualitas kita ya, supaya bangsa ini bisa lebih maju, lebih kaya, karena cuma negara-negara maju yang meletakkan KI-nya di depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.